Menyesal enggak? Tahu-tahu kirim WA, I love you lah semacam itu. I love you too. Bahkan cuci-cuci yo, gerubak. Oh, dibandingin Oh. apa? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Semua sudah ditata menurut rencana Tuhan. Bahkan ketika kita diperjumpakan dengan pasangan hidup, itu bukan kebetulan, melainkan ritme kehidupan yang diatur Tuhan. Tentu tidak ada yang sempurna dari pasangan, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Namun perjalanan rumah tangga harus tetap diperjuangkan. Inilah cerita prahara dan romantika keluarga. Hari ini di sebelah mata kita akan berbincang dengan pasangan suami istri yang akan membagikan narasi mereka tentang prahara dan romantika dalam hidup berumah tangga. Langsung saja kita berbincang dengan Penatua Yoyo Hermawanto dan Ibu Anggreni Puspita. Tetap di sebelah mata. Ya, kembali lagi di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita langsung berbincang dengan Penatua Yoyo dan Mbak Anggrek yang sudah datang ke studio dan kita akan menggali narasi kehidupan mereka. Langsung saja. Selamat malam Mas Yoyo dan Mbak Anggrek, apa kabarnya? Malam. Selamat malam. Kabar baik. Kabar baik, puji Ya, Tuhan. Puji Tuhan. Nah, oke, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek ini suami istri ya? Suami istri sudah berapa tahun menikah? Ya, jadi kami menikah 2014, kalau sekarang dihitung sudah 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan. Ya. Oke. Nah, hal apa yang paling disukai dari pasangan? Yang setiap hari itu semakin tambah cinta dengan pasangan. Mbak Anggrek kepada Mas Yoyo pada Mbak Anggrek. Jangan yang lain. Oke, hal apa yang paling disukai dari pasangan dan membuat cinta dari hari bertambah hari? Iya, kalau saya melihat Anggrek ini dia orang yang sangat mau belajar. Jadi dari hari ke hari dia mau terus belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Salah satunya dia terus belajar masak. Jadi tiap hari pasti saya ditanya, pengen makan apa, pengen dimasaknya apa, lah semacam itu. Itu yang bikin saya lebih cinta. Oke. Oke. Nah itu dari Mbak Mas Yoyo, dari Mbak Anggrek. Kalau dari saya perhatiannya dari Mas Yoyo itu, perhatiannya, dan dia itu gimana ya, orangnya bisa ngomong saya gitu loh. Ngomong. Oke. Meskipun jarak kami itu sangat jauh 10 tahun. Oke. 10 tahun, tapi dia tuh ngomong, perhatian, udah sabar banget dia. Oke, Bapak Apple berarti ya. Wah, banget itu. Oke. Nah, di awal-awal pernikahan hal apa yang paling membuat diri Mbak Anggrek ataupun Mas Yoyo kaget dan terheran-heran? Artinya begini, dulu ketika pacaran kan biasa ya, kelihatannya wapi-api terus ya, yang dinampakkan hal-hal baik. Tapi begitu menikah mulai tahun pertama, tahun kedua, kok ngene? Jadi kaget kita, terheran-heran. Ada mesti? Apa itu halnya? Jadi kami pacaran itu cukup lama. Jadi kami pacaran itu 7 tahun. 7 tahun baru kami menikah. Jadi sesuatu yang buruk kami pasti tahu. Saya tahu, tapi
ada satu yang sempat saya kaget juga. Jadi dia itu gampang tidur. Jadi kalau dekat bantal ini sudah hilang. Dekat bantal sudah hilang. Oke. Itu yang saya kaget, sempat kaget. Oke. Dari Mbak Anggrek. Kalau Mas Yoyo itu orangnya sempat kaget juga, itu apa? Agak nggak sabaran. Oh, oke. Gitu. Ujung-ujung gimana ya? Nyusu-nyusu gitu loh. Oh, Gitu. oke. Gak sabaran, ujuk-ujuk, nyusu-nyusu, dan Mbak Anggrek itu orang yang suka tiduran, itu yang buat kaget ya. Nah, 7 tahun itu memang berarti ya ya. Iya. Berarti Mas Yoyo ya 7 tahun itu ngentut di depan Mbak Anggrek gitu. Iya. Oke, Sudah hal-hal biasa burung seperti sudah itu. biasa ya. Cuma memang tetap ada hal-hal yang membuat kok begini. Tapi itu bukan persoalan ya. Iya, bukan sekali. Tidak ada Bukan. hal buruk yang kemudian baru ketahui sesudah pernikahan ya. Enggak ada. Oke, kalau begitu ketika menjalani hidup pernikahan kan mulai tuh kelihatan jeleke, kekurangannya, kelemahannya, ya toh. Dan pertanyaannya, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek ketika tahu, oh ternyata suamiku, ternyata istriku kok punya banyak kelemahan dan kekurangan, menyesal enggak memilih atau menikahi pasangan Mas Yoyo dan Mbak Anggrek sekarang, atau dengan kata lain ngomong, waduh salah pilih ya aku, tapi SBY terlanjur menikah. Ada rasa penyesalan Mas? Iya. Kalau saya sendiri menyesal sih tidak. Oke. Jadi memang Berarti enggak salah pilih? enggak. Jadi Enggak salah dari pilih. awal memang saya sudah berkomitmen, dan ya dari perjalanan waktu kita pacaran saya sudah merasakan banyak sekali yang harus dirubah dari Anggrek, dan saya sudah bersedia dan sudah menerima hal itu. Jadi dengan berjalannya waktu tidak ada yang kami sesali, dan saya sudah berkomitmen dan berusaha untuk dapat memimpin dan merubah Anggrek menjadi lebih baik. Oke. Mbak Anggrek, Saya menyesal sih enggak. menyesal enggak? Enggak. Tapi ada tapinya enggak, Mbak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Menyesal enggak? Oke. Enggak. Saya juga terima kekurangannya Mas Yoyo itu seperti apa, karena udah komitmen saya juga. Kekurangannya Mas Yoyo itu udah saya terima. Karena ya karena itu cinta. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana menerima kekurangan satu sama lain. Ya toh? Tadi Mbak Anggrek sebutkan cinta. Cuma lebih realnya seperti apa sih? Mas Yoyo menerima kekurangan Mbak Anggrek itu seperti apa? Mbak Anggrek menerima Mas Yoyo itu seperti apa? Maksudnya triknya, lebih pada triknya. Iya. Jadi kecenderungan Anggrek ini orangnya keras kepala dan sedikit kasar. Lah terkadang kalau dia mulai istilahnya ada sesuatu yang enggak enak dengan ucapannya, ya saya diem. Saya berusaha diem, dan ya wis, saya diem, baru nanti kalau sudah tenang, sudah suasananya agak mencair, baru saya bilang, mau nyapo, kok semacam ini kamu nyapo. Lah dia baru cerita. Seperti itu. Jadi mesti ngenali dulu ya pasangannya ya. Kalau Mbak Anggrek, gimana Mbak? Iya sama seperti Mas Yoyo gitu. Saya sendiri kalau ada masalah diem gitu, saya itu menenangkan diri, saya itu ngomong ke Cooling Mas Yoyo down, gitu. terus baru ngomong sama Iya, Mas Yoyo. seperti Oke. itu. Itu kan berawal dari pengenalan pada pasangan ya. Kalau enggak kenal pasangannya kan enggak mungkin hal itu bisa terjadi, betul enggak ya? Betul. Itulah kenapa kemudian kekurangan pasangan itu bagaimana menerimanya, kalau saya boleh katakan, kenali dulu pasangan kita supaya kita bisa mampu melihat kekurangannya. Betul. Ya. Nah, relasi suami istri itu kan katanya, ya enggak katanya sih ya, tapi memang butuh yang namanya hal yang romantis, hal yang manis, hal yang mesra. Betul enggak ya? Seharusnya betul Pak Mario, tapi kalau bagi saya terus terang, saya bukan orang yang romantis. Bukan orang. Bisa ditanyakan ke Anggrek. Jadi Betul itu Mas Yoyo. Bukan orang yang romantis. Jadi terkadang malah dia yang romantis. Oke. Jadi kadang
tahu kirim WA, I love you lah semacam itu. I love you too. Jadi saya malah ngikuti dia. Okay. Jadi terkadang malah dia yang cenderungan romantis. Tapi bagi saya apa yang saya lakukan ini sudah bukti bahwa saya mengasihi dia, saya mencintai dia, dan inilah romantis saya gitu. Jadi saya nggak pernah ungkapan lewat kata-kata atau mungkin dengan bunga, nggak pernah. Oke. Tapi lebih pada tindakan langsung gitu ya. Iya, betul itu. Nah, Mbak Anggrek sendiri butuh enggak hal-hal romantis dari pasangan kira-kira? Ya butuh sebenarnya butuh. Sebenarnya butuh. Betul. Gitu Oke. Nah, selama ini kehadiran Mas Yoyo yang cintanya itu enggak sekedar diungkapkan, kata Mas Yoyo tadi ya. Saya bukan orang yang mengungkapkan tapi melakukan. Dirasakan enggak oleh Mbak Anggrek? Dirasakan. Jadi begini, kadang tuh saya tuh ingin namanya juga wanita ya, wanita kadang ingin manja gitu. Dibelai-belai gitu. Gitu ada waktunya sendiri nanti. Oke. Nunggu anak-anak pulang, anak-anak tidur. Anak-anak tidur itu baru dah manja-manjanan sendiri gitu. Oke. Ya, ada waktunya sendiri ya. Tapi selama ini hal yang romantis, hal yang mesra dan hal-hal yang manis itu bagi Mas Yoyo dan Mbak Anggrek terpenuhi ya? Puji Tuhan terpenuhi. Terpenuhi ya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau kita melihat di sekitar kita, salah satu problem dalam relasi rumah tangga itu ketika hal ini tidak terpenuhi. Nah, kalau hal ini tidak terpenuhi, resikonya kan adalah yang satu akan mencari hal ini ke yang lain. Pihak lain, ya toh? Dan ketika hal ini yang terjadi ya relasi rumah tangga tidak bisa dalam tanda kutip jadi tidak ada rasanya, ya toh? Dan bersyukur Mas Yoyo dan Mbak Anggrek punya waktu khusus yang katanya tadi sesudah anak tidur ya. Sesudah anak tidur itu saya tidak tahu bayangan saya seperti apa. Ya. Nah, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek hidup rumah tangga itu kan tadi saya katakan memang harus diisi hal yang romantis, kasih, mesra dan sebagainya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada prahara, ada konflik, ya toh? Ada prahara, ada badai dalam kehidupan keluarga. Pernah ya ngalami ya? Pernah. Pertanyaannya adalah, boleh enggak dibagikan pada kita satu titik, ya bukan terendah, satu titik yang membuat Mas Yoyo maupun Mbak Anggrek, entah itu pengalamannya berbeda, boleh, atau pengalaman yang sama boleh, tapi pengalaman ini kemudian membuat Mas Yoyo dan Mbak Anggrek itu prahara badainya itu luar biasa, ngantem kenceng. Dan apa itu? Dan yang penting adalah bagaimana keluar dari prahara itu. Ya, jadi setelah kami menikah, ya kami memutuskan untuk ikut di Bandar, jadi di rumahnya Anggrek. Dan pada waktu itu berjalan kira-kira Anggrek sudah hamil 4 bulan. Hamil pertama itu ya? Iya, hamil pertama Kinan 4 bulan, ada masalah dengan orang tua. Dan akhirnya ya saya menjaga kandungannya Anggrek jangan sampai istilahnya ada apa-apa. Akhirnya kita pindahlah ke rumah saya di Pakelan. Ya, jadi dengan berjalannya waktu kita sampai Kinan lahir, kita tinggal di Pakelan, dan kira-kira Kinan umur 7 bulan kita juga ada masalah lagi dengan orang tua saya. Oke. Kebetulan saya nggak tahu, tiba-tiba Anggrek, saya pulang kerja, Anggrek kok nangis, ada apa? Saya coba tanya. Ya saya kan serba repot. Saya selaku istrinya, selaku suaminya Anggrek, dan saya selaku anaknya juga, anak dari ibu. Saya bingung. Saya mesti memposisikan diri di mana gitu. Tapi ya akhirnya sampai titik puncaknya ya kita
Anggrek sampai pulang lagi ke Bandar, saya juga ikut ke Bandar. Tetapi ya puji Tuhan sekarang permasalahan itu juga sudah selesai dan kami sudah tidak ada masalah dengan orang tua dan semua juga sudah baik-baik saja. Itu yang sempat menjadi prahara dalam kami. Jadi bukan permasalahan kami tetapi dengan orang tua. Nah, Mbak Anggrek ada tambahan? Enggak cukup. Cukup ya. Kalau begitu saya tanyanya begini. Ketika di tengah situasi itu kan bukan antara Mas Yoyo dengan Mbak Anggrek, tapi dengan katakanlah orang tua. Orang, ya bukan orang lain juga sih ya, tapi lebih ya orang tua lah katakanlah. Saya mau ngomong keluarga inti itu kan Mas Yoyo dan Mbak Anggrek dan anak-anak. Orang tua itu keluarga besar. Nah, ketika berkonflik dengan orang tua itu, pertanyaannya adalah bagaimana Mas Yoyo dan Mbak Anggrek kemudian tetap solid. Ya, tadi yang dikatakan Mas Yoyo itu kan saya bingung antara saya jadi suami iya atau jadi anak. Nah, kuncinya kan ada di Mas Yoyo dan Mbak Anggrek. Apa yang membuat Mas Yoyo dan Mbak Anggrek tetap solid, kuat, bertahan sampai akhirnya bisa lepas? Yeah. Bukan lepas, keluar dari prahara ini. Jadi memang ya berat bagi saya dalam permasalahan ini, tetapi puji Tuhan, Tuhan terus memberi kekuatan. Jadi saya terus bergumul dalam doa, saya bawa dalam doa lah. Akhirnya Anggrek juga menyadari dan ibu juga menyadari, sampai ibu juga menyempatkan ke Bandar, mengajak kami kembali ke Pakelan. Tetapi ya akhirnya kami tetap memutuskan di Bandar karena saya sempat konsultasi juga dengan teman pendeta. Ya memang lebih baik kalau omah-omah sendiri, bilangnya semacam itu. Memang enggak enak kalau ikut orang tua. Jadi paling tidak omah-omah sendiri, semua juga bisa dilakukan sendiri. Sudah enggak ada yang ikut campur tangan. Tapi saya sendiri juga berpikiran saya masih perlu bimbingan orang tua. Tapi ya akhirnya orang tua juga menyadari dan kami sempat di Bandar sampai Kiandra lahir dan akhirnya ibunya kerja lagi, kita butuh orang tua dan akhirnya kita kembali ke Pakelan. Itu prosesnya. Penuh dinamika ya. Mbak Anggrek sempat frustasi enggak, Mbak, ketika ada di situasi itu, Mbak? Di situasi yang mana? Ya tadi prahara itu sempat merasa down banget enggak gitu? Down banget mana itu? Down banget. Iya, karena saya di situ, maksudnya di Pakelan itu kan secara saya kayak orang lain gitu loh. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi, gimana ya, masih orang ibu marah kayak seperti itu. Ya gini seperti itu. Jadi saya down banget gitu. Rasanya pengen pulang ke Bandar. Ayo toh pulang ke Bandar. Saya seperti itu. Ya, tapi puji Tuhannya Mas Yo itu mau dijak pulang ke Bandar itu. Oke. Okay. Ya. Itu wujud pengorbanan berarti ya, Mbak, yang disebut cinta ya. Ya. Nah, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek, beberapa artikel menyebutkan bahwa usia rawan pernikahan itu ada di kisaran 4 sampai 7 tahun. Dan Mas Yoyo, Mbak Anggrek tadi sebutkan 5 tahun 9 bulan. Artinya ada di usia rawan itu. Nah, disebut rawan karena masa ini adalah masa di mana antar pasangan sudah semakin mengenal, buruknya semakin kelihatan, lalu luka semakin banyak digoreskan, belum lagi juga ada pembagian tugas tanggung jawab yang dirasa tidak adil, ada juga karena kejenuhan dan kebosanan dan masih banyak lagi. Sehingga usia ini disebut sebagai usia yang rawan. Nah, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek kan sudah saling mengenal. Pasti sudah hafal kebiasaan masing-masing, ya toh? Dan kalau kita berbicara soal masa-masa rawan tadi, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek tadi sudah sebutkan pernah melewati masa-masa itu ya. Dan
Pertanyaannya lalu sudah saling kenal toh ya? Sudah, Sudah hafal toh ya? sudah. Kalau berkonflik, ya. Kalau berkonflik, Mbak Anggrek itu seperti apa dan bagaimana kemudian meredam emosinya Mbak Anggrek? Mas Yoyo itu kalau emosi seperti apa dan bagaimana meredam emosinya Mas Yoyo? Akhirnya komunikasi jalan lagi. Iya. Kalau anggrek ini kalau marah dia melakukan sesuatu itu koyok biayaan. Jadi misalkan cuci-cuci yo gerubak-gerubak. Oh, dibandingin Oh. apa? Terkadang saya bilang wes dekeken engko tak kura-kurai. Jadi terkadang ya itu tadi saya berusaha meredam. Jadi kalau dia emosi, saya emosi jadinya rame. Jadi itu saya cara untuk meredam. Jadi wes dekeken ae engko tak kura-kurane. Kadang saya bicara seperti itu. Jadi dia kalau mulai capek atau emosi kadang ya seperti itu. Jadi kadang melakukan sesuatu mau dia, tapi kasar. Oke. Nah, jadi kadang saya yang meredam semacam itu. Wes aku yang sing ngerjakne gak apa. Itu dia Gak capek. izin Mas kora-kora. Enggak. Karena itu cara meredamnya. Heeh. Mbak Anggrek, Mas Yoyo bagaimana? Mas Yoyo itu kita dari pacaran tuh Mas Yoyo kalau pacaran waktu pacaran kalau bertengkar Mas Yoyo itu diem sampai sekarang pun kalau dia marah tuh diem dan kalau ndak ada yang mulai dahulu Mas Yoyo itu kalau nggak ada yang jawil nggak ada yang gepuk atau gimana itu dia ndak bakalan marah udah diem gitu aja gitu. Tapi saya ya gitu, gimana? Mas Yoyo diem, saya diem dulu. Nanti kalau saya marah, Mas Yoyo marah, saya marah, nanti malah besar nanti masalahnya gitu. Jadi lebih pada saling menunggu. Iya. Tapi bagaimana Mbak Anggrek lalu tanya Mas Yoyo itu marah kenapa? Ada momennya sendiri enggak? Dan kita jarang, masih gini, membahas masalah itu lewat langsung gini jarang gitu. Oh. Kita jadi pas kerja, kadang kerja gitu, WA-an gitu. Bah, kamu tadi gini ya, Oke. gitu. Tapi nanti setelah pulang kerja di rumah, udah kayak biasa lagi. Damai habis Damai, itu. gitu. Oh, jadi komunikasinya via WA. Oke, menarik. Kenapa Mbak kok komunikasinya via WA kok enggak mau langsung? Enggak, jadi terkadang langsungnya gini. Terkadang kita lewat WA, terkadang juga ya itu tadi saya katakan kalau kita sudah mulai santai, sudah mulai calling down semua, terus keadaan juga sudah stabil baru kita bicara. Mau nyapo kok semacam ini. Kira-kira enek masalah opo lah. Dari situ kita bisa komunikasinya lewat itu. Jadi dengan WA kadang juga dengan hal semacam itu. Mbak Anggrek mau ngomong lagi kelihatannya. Iya Mbak, apa yang kurang disampaikan Mbak? Nggak cukup. Oh gitu. Oke, nah salah satu masa yang tersulit bagi perempuan itu adalah pasca melahirkan. Orang menyebutnya baby blues syndrome atau postpartum depression. Nah, ini dua masa yang memang berbeda. Baby blues itu bisa pasca melahirkan. Kalau postpartum itu ketika anak sudah mulai bertumbuh jadi bayi, ketika anak pulang ke rumah. Kenapa? Karena seorang ibu kan merasakan hidupnya berubah. Pola tidur, terus kemudian belum lagi soal fisik, kalau mau netei kadang sakit ya toh. Pas payudaranya penuh dan lain sebagainya, itu kan masa-masa yang sulit. Nah, saya mau tanyanya ke Mas Yoyo. Sebelum ke Mas Yoyo, benar ya Mbak ya? Bener Pasca melahirkan sampai merawat bayi itu sulit ya Mbak? banget. Pernah merasakan titik itu, artinya baby blues syndrome atau postpartum? Pernah. 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 Sampai separah apa Mbak? Waktu hamil Kinan itu Kinan? ndak ada masalah karena sama mertua di Pakelan, jadi ada yang ikut bantu nunggu, yang ikut pokoknya ada yang bantu gitu. Lah waktu Kiandra ini di rumah Bandar kan sendiri,
itu waktu hamil itu udah nggak mau gimana ya, beres-beres rumah itu udah males gitu, mungkin bawaan bayi seperti itu. Terus sampai melahirkan 2 mingguan itu Mas Yoyo masih ada di rumah. Setelah hari pertama Mas Yoyo masuk kerja, lah itu adalah waktunya baby blues itu. Oh. Jadi sini waktu minta netei, kinannya, Bu minta makan. Oke. Waduh gitu. Ya sebentar, Ibu tak nyusui dulu. Itu Kinan kalau ndak cepet dikasih ndak kasih makan, dia nangis. Akhirnya Kinan nangis, adiknya juga ikut nangis. Waduh, Mas Yoyo juga masih lama pulangnya, jadi langsung Teng-tengan gitu ya. langsung video call. Ki gimana ini? Oke. Ini dua-duanya nangis nih gimana? Mas Yoyo itu cuma tertawa. Oke. Itu cuma baby bluesnya cuma itu sih gitu. Karena kan di rumah bandar nggak ada yang bantu Oke. jaga itu. Tapi berat ya Mbak ya? berat. Bener ya? Oke. Kalau gitu ketika Mas Yoyo tahu situasi yang berat yang dialami oleh Mbak Anggrek, hal apa yang bisa diupayakan oleh Mas Yoyo untuk menopang, untuk menolong supaya Mbak Anggrek ini tetap kuat sebagai seorang ibu? Karena banyak kasus seorang ibu yang mengalami baby blues syndrome ataupun postpartum tadi sampai melihat anaknya itu ini tuh sebagai pembawa masalah, sampai benci sekali melihat anak itu. Bahkan tidak sedikit dalam beberapa kasus sang ibu tega menyakiti atau bahkan dalam membunuh si anak karena sindrom tadi. Ini kan bahaya. Nah sekarang saya tanya Mas Yoyo sebagai seorang suami, apa yang bisa dilakukan? Iya. Ya kalau pas saya di rumah, terkadang kalau pas Kinan rewel, Ki Andrea juga rewel, ya saya pasti bantu yang satu. Ya, ini permasalahannya juga terjadi di Kinan. Kinan itu ya bisa dirasakan kalau punya adik kan pasti ada iri. Ya. Kok adikku terus yang diperhatiin, lah aku piye? Dia mungkin ada perasaan sama itu. Makanya terkadang goda, sama ibunya yang goda. Terkadang ya itu tadi, akhirnya ya berdua sering tukaran, walaupun mungkin Kinan dibentai atau apa, sering semacam itu. Makanya saya yang melerai, wes, Nduk, kamu karo ayah Kinan tak ajak semacam itu. Terus masalah tanggung jawab rumah, ya dia tak suruh fokus ke anaknya saja. Jadi mulai dari cuci baju, mulai dari cuci piring, terus menyiapkan mandinya anak, semua saya. Jadi itu paling tidak kan dia biar fokus ke Ki Andrea dulu, lah Kinan nanti saya yang mandikan. Jadi semacam itu. Jadi pembagian tugas biar dia juga tidak terlalu berat dan bisa fokus ke Ki Andrea. Jadi Gitu ya. salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh seorang suami ya, yo ojo ndak peduli dengan pasanganmu, tapi mau untuk ikut ngomong, Ya. mau ikut kerjaan rumah, artinya itu sebagai wujud bantuan. Iya. Ya. Mbak Anggrek merasakan hal itu. Merasakan itu. Pentingnya artinya bantuan dari Mas Yoyo itu penting ya bagi Mbak Anggrek. Penting banget seperti Oke. itu. Karena ya itu nggak bisa, saya sendiri nggak bisa ngurus dua-duanya langsung dengan kerjaan rumah. Seperti saya memaklumi nggak bisa gitu loh. Harus ada yang bantu. Kalau seandainya Mas Yoyo nggak mau bantu, ya mending kita pindah ke Pakelan aja gitu loh. Jadi ada yang bantu jaga Ki Andreanya juga gitu loh. Tangannya dua, suruh megang dua, tambahi pekerjaan rumah lah, Nah. mumet ya Mbak ya. Banget itu. Nah itu penting ya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa upaya untuk saling topang, menopang, menolong itu sangat penting di dalam hidup keluarga, apalagi keluarga muda ya. Karena begitu seorang perempuan mengalami baby blues syndrome ataupun postpartum tadi, itu situasi yang berat dan sangat membutuhkan kehadiran suaminya untuk menopang, untuk menolong dan mengulurkan tangan. Dan berkat itu bisa jalan sampai sekarang ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Mas Yoyo dan Mbak Anggrek, 5 tahun 9 bulan tentu relatif bisa dianggap lama, bisa dianggap singkat.
dan tentu perjalanan masih panjang di depan. Cuma Mas Yoyo dan Mbak Anggrek sudah ada di tahap Pak Sutri punya 2 anak. Tapi kan masih ada yang akan mempersiapkan pernikahan ataupun kemudian baru menikah belum 1 tahun atau 2 tahun. Ada nggak pesan khusus dari Mas Yoyo, dari Mbak Anggrek kepada pasangan yang muda yang mau mempersiapkan pernikahan ataupun baru menikah baru? Ya, jadi terkadang memang kita cari pasangan yang cantik boleh, terus cari pasangan yang ganteng juga boleh. Tetapi yang paling penting saudara bahwa biarlah kita cari pasangan yang mengerti dan bersedia belajar. Itu yang terpenting. Terima kasih. Wahyu dan Bima tolong dengarkan. Yang penting adalah yang mengerti dan mau belajar. Oke, dan mau belajar. Dari Mbak Anggrek. Kita harus terima pasangan itu apa adanya, jangan ada apanya. Seperti apa itu. Adanya, bukan ada apanya. Iya. Oke. Kadang kan wanita itu materi yang dicari, seperti itu. Jangan, kalau saya tuh menurut saya jangan. Lebih baik kita cari materi itu bersama-sama. Oke. Apa adanya, jangan yang ada apanya, materi itu bisa dicari bersama-sama. Betul. Dan itulah yang disebut dengan perjuangan bersama dengan sukacita. Khotbah saya minggu kemarin. Ya, ada lagi pesannya? Cukup. Bima dan Wahyu menunggu loh pesan tambahannya. Ya, apa artinya Bapak Ibu dan Saudara, cinta itu tidak cuma sekedar dirayakan. Begitu kita menghadapi situasi yang sulit, cinta itu memudar. Justru di tengah situasi sulit itulah cinta harusnya semakin menguatkan dan memberikan kita kekuatan untuk melangkah bersama. Kita bersyukur hari ini Mas Yoyo dan Mbak Anggrek boleh membagikan narasi pengalaman hidup mereka di dalam merayakan cinta, dan itu membuat kita memiliki wawasan untuk melihat relasi dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian terima kasih Mas Yoyo dan Mbak Anggrek sudah membagikan narasinya di sebelah mata. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya, tetap di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Lambaikan tangan tanda perpisahan. Sampai jumpa Bapak Ibu dan Saudara. Prahara dan romantika adalah perjalanan hidup rumah tangga. Prahara dapat memecah tapi bisa menyatukan. Romantika adalah lika-liku yang mewarnai kehidupan. Semua menguji dan memurnikan apa artinya cinta. Cinta tidak hanya dirayakan, tapi juga harus dibagikan. Suami dan istri wajib mencinta sampai maut memisahkan. Walau badai datang dan pergi silih bergantian, kita bersyukur karena masih boleh hidup bersama dengan pasangan. Inilah sebelah mata, kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya, dan tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata.